لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Haji menjadi salah satu tuntunan agama yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu. Ibadah ini menjadi penyempurna dari seorang pemeluk agama Islam dalam menerapkan rukun Islam. Banyak kisah menarik jika kita membahas mengenai perjalanan haji di Indonesia dari masa ke masa. Salah satunya adalah perpindahan penggunaan kapal menjadi pesawat terbang di tahun 1970-an. Sebenarnya apa yang mendasari pergantian penggunaan kendaraan untuk mencapai ke Tanah Suci ini? Serta apa dampak dari kebijakan ini bagi para jemaah haji di Indonesia kala itu? Kali ini kita akan membahas perkembangan haji di Indonesia mulai dari zaman Hindia Belanda hingga memakai pesawat terbang. Ibadah suci bagi umat muslim. Haji merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim yang mampu menjalankannya. Ibadah ini harus dijalankan bagi setiap muslim yang memang mampu secara finansial. Pasalnya, perjalanan suci ini sanggup menyempurnakan rukun Islam bagi tiap pemeluknya. Karena haji sendiri menjadi rukun Islam kelima setelah membaca syahadat, sholat, membayar zakat, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Haji sendiri merupakan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini pertama kali dilaksanakan Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Dirinya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umat manusia untuk melaksanakan haji dengan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun satu rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana." Tulis dalam kitab karya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi yang berjudul Fadilah Haji. Pada tahun ke-9 Hijriah, umat Islam pertama yang menjalankan haji sendiri dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ibadah ini sendiri mereka lakukan setelah berhasil menguasai kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sendiri baru mampu melaksanakan haji secara penuh pada tahun ke-10 Hijriah. Hal ini sendiri kemudian disebut sebagai haji perpisahan karena Nabi Muhammad SAW kemudian wafat di tahun ke-11 Hijriah. Namun, haji yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW sendiri pada akhirnya menjadi panduan bagi pelaksanaan haji hingga saat ini. Hal ini pada akhirnya terus mengundang banyak muslim untuk pergi ke Tanah Suci setiap tahunnya. Buktinya haji setiap tahunnya berhasil membawa kurang lebih 2 juta masyarakat muslim ke Tanah Suci. Di tahun 2024 sendiri tercatat ada 1,8 juta lebih orang yang pergi untuk menunaikan ibadah haji. Para jemaah Asia menjadi yang paling besar berdatangan untuk haji di tahun 2024 dengan presentasi hingga 63%. Indonesia sendiri tahun lalu juga mengirim 241.000 warganya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling sering mengirimkan jemaah paling banyak di dunia. Buktinya Nusantara selalu mendapat kuota tambahan dari Arab Saudi untuk ibadah haji. Pada tahun 2022 sendiri, Indonesia hanya mendapatkan kuota 100.000 masyarakat yang diperbolehkan hadir ke Tanah Suci. Angka ini bertambah drastis menjadi 221.000 di tahun 2023 dan 241.000 di tahun 2024. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan Pakistan yang hanya mampu mengirim 179.000 rakyatnya ke Tanah Suci. Bahkan India yang memiliki 1 miliar penduduk juga hanya mendapat kuota sebesar 175.000 per tahun 2024. Bahkan Nusantara saat ini dikabarkan siap untuk meminta penambahan kuota haji untuk tahun 2025 ke Arab Saudi. Hal ini disampaikan langsung oleh Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Nusantara. Yang jelas bahwa kami minta kuota tambahan, terutama untuk pelayanan jemaah haji kita ini pendamping jemaah haji.
Soal kuota tambahan itu pun juga saya kira nggak ada masalah. Penyelenggaraan haji di Nusantara punya sejarah yang kompleks dan teramat panjang. Bahkan umat Islam di Indonesia diketahui sudah mulai berhaji sejak masuknya pedagang dari Gujarat dan Arab ke tanah air. Meski begitu, belum ada catatan resmi terkait penyelenggaraan haji di awal era kerajaan Islam. Alasannya karena penyelenggaraan haji pada masa itu masih tergantung pada individu mengingat belum adanya pemerintahan modern. Ditambah lagi umat Islam di Indonesia pada waktu itu masih belum sebanyak sekarang. Pasalnya misi islamisasi baru marak di beberapa titik seperti di Kerajaan Perlak, Mataram Islam, dan Samudera Pasai. Diketahui haji pertama di Nusantara merupakan putra dari sang Bunisora yakni Dewa Brata Legawa. Dewa Brata Legawa diketahui masuk Islam di Delhi kemudian menunaikan haji dan mengganti namanya menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Bahkan dua anak Prabu Siliwangi turut menunaikan ibadah haji pada 1448. Mereka adalah Pangeran Walangsungsang dan Putri Larasantang. Penyelenggaraan haji di Nusantara mulai diperhatikan di zaman Sunan Gunung Jati. Pasalnya Sunan Gunung Jati memfasilitasi umat Islam yang ingin berhaji melalui pelabuhan Cirebon. Di lingkungan Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa melepas anaknya yakni Sultan Abdul Qahar ke Tanah Suci pada 1671. Tujuannya agar Kesultanan Banten membuka jalur diplomasi di luar negeri. Di kemudian hari, Sultan Abdul Qahar mendapat julukan Sultan Haji karena pernah pergi ke Tanah Suci. Di era tersebut, perjalanan haji memakan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun. Belum lagi ibadah haji masih belum terjangkau oleh masyarakat luas. Pasalnya biaya haji yang mahal hanya mampu digapai oleh kaum elit kesultanan. Namun para musafir masih nekat menumpang dari kapal satu ke kapal lain demi memenuhi panggilan sang ilahi. Pasalnya BPKH menyebut ada kemungkinan para musafir turut menunaikan ibadah haji. Namun penyelenggaraan haji mulai diperhatikan pada masa kolonial Belanda. Bukannya untuk mempermudah umat Islam di Nusantara, mereka justru membatasi karena ketakutan dengan para haji di tanah air. Buktinya pemerintah kolonial mulai memberlakukan ordonansi haji pada 1825 dan 1859. Mereka bahkan berusaha memberi penanda umat Islam yang telah berhaji dan memberi gelar haji serta diwajibkan mengenakan pakaian khusus haji. Bahkan Belanda mewajibkan calon jemaah haji untuk mengambil ujian haji terlebih dahulu sepulang dari Tanah Suci. Pemerintah kolonial beralasan hal ini perlu dilakukan demi keamanan di Hindia Belanda. Usut punya usut, Belanda kocar-kacir karena perang agama yang dilakukan umat Islam. Buktinya perang di Ponorogo hampir membuat bangkrut kerajaan Kincir Angin. Belum lagi Belanda mulai mengeruk keuntungan dari ibadah haji. Negeri Kincir Angin diduga membuat jemaah haji berdesak-desakan agar mereka bisa mendapat cuan dari ibadah ke Baitullah. Ibadah haji di Nusantara bahkan sempat terhenti selama 10 tahun. Alasannya karena situasi di wilayah yang dilalui untuk berhaji menjadi tidak kondusif pada 1938 hingga 1948. Pasalnya sejumlah wilayah menjadi korban setelah Perang Dunia II berkecamuk. Sebut saja seperti India yang hampir jatuh ke tangan Jepang. Belum lagi Indonesia sendiri takluk di tangan Jepang pada 1942 hingga 1945. Bahkan negeri Dai Nippon memeras tenaga umat muslim di Nusantara dengan menjadi tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai Romusa. Alhasil ibadah haji terhenti total akibat perang yang berkecamuk. Padahal jamaah haji di Indonesia pada tahun 1930-an sudah di atas 39.000 jiwa. Alhasil banyak warga Nusantara yang akhirnya harus menahan rindu kepada Baitullah hingga bertahun-tahun. Peralihan yang memajukan haji di Indonesia. Perjalanan haji di zaman dulu disebut sangat menguras mental dan tenaga. Bagaimana tidak, kala itu infrastruktur dan transportasi masih bersifat seadanya dan belum semaju sekarang.
Sebut saja di tahun 1950 di mana Indonesia memberangkatkan 10.000 jamaah menggunakan kapal laut. Pasalnya kapal laut sendiri sengaja dipilih karena lebih murah dibanding pesawat. Saat itu biaya yang perlu dikeluarkan cuma sekitar Rp7.500. Namun jalur ini sangat melelahkan karena harus melakoni perjalanan panjang selama berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan transit di berbagai titik. Perjalanan untuk sampai ke Jeddah harus melalui pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia dan Laut Merah. Saking lamanya, para jemaah dikabarkan sampai harus meminta restu kepada sanak keluarga. Mereka berpamitan seakan-akan baru saja menggelar pertemuan terakhir dengan orang-orang tercinta. Gak heran, satu kali perjalanan sampai pulang disebut bisa memakan waktu 6 bulan. Apalagi banyak jemaah yang memutuskan untuk menetap demi merayakan 2 hari raya di Tanah Suci. Pada akhirnya kapal laut kembali digunakan pada tahun 1952 dengan mengangkut 14.000 orang. Kabarnya jumlah armada yang tersedia sampai nggak cukup menampung para jemaah. Sampai-sampai Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama harus berjibaku mencari solusi. Beliau dikabarkan sampai menetap di Jepang selama 18 hari untuk mencari armada kapal yang lebih murah. Di sisi lain, penggunaan kapal laut untuk berangkat haji sebenarnya cukup berbahaya. Alasannya karena cuaca tak menentu dan gelombang laut besar seringkali menerjang para jamaah. Situasi ini bahkan dituliskan langsung oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi dalam karyanya yakni Kisah Pelayaran Abdullah. Tiada dapat hendak dikabarkan bagaimana kesusahannya dan bagaimana besar gelombangnya, melainkan Allah yang amat mengetahuinya. Rasanya hendak masuk ke dalam perut ibu kembali. Gelombang dari kiri lepas ke kanan dan yang di kanan lepas ke kiri. Maka segala barang-barang dan peti-peti dan tikar bantal berpelantingan. Bahkan Abdullah sampai menuliskan kalau keadaan laut kala itu sangat mengerikan hingga terlihat ombak yang lebih besar dari kapal. Maka hilang-hilangnya kapal sebesar itu dihempas gelombang. Maka rasanya gelombang itu lebih tinggi daripada puncak tiang kapal. Maka sembahyang sambil duduk berpegang. Selain itu kapal yang digunakan juga punya ruang sempit dan persediaan terbatas. Belum lagi banyaknya orang dan muatan turut meningkatkan resiko kapal karam. Ditambah adanya resiko jamaah yang sakit semakin memperbesar kesulitan untuk pergi ke Tanah Suci menggunakan kapal. Pasalnya saat itu jumlah tenaga medis yang ikut dalam kapal juga sangat terbatas. Belum lagi posisi kapal yang berada di tengah laut jadi sulit untuk mencari daratan dengan rumah sakit terdekat. Hasilnya nggak jarang ada masyarakat yang harus meregang nyawanya sebelum sampai ke Tanah Suci. Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap terpaksa menggunakan jalur laut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi cita-cita menginjakkan kaki di Tanah Suci. Pasalnya haji saat itu terasa sangat eksklusif bagi masyarakat Nusantara. Sebab kuota yang disediakan masih sangat terbatas meski harganya tergolong sedikit. Masyarakat tanah air pun sampai berlomba-lomba untuk bisa naik haji. Buktinya total jamaah yang berangkat ke Tanah Suci terus berangsur naik setiap tahunnya. Pada 1972 silam, Nusantara mengirimkan lebih dari 18.000 orang ke Mekah. Jumlah tersebut naik 12% di musim haji berikutnya sampai menyentuh 26.000 jamaah. Sayangnya kapal yang disediakan PT Arafat saat itu masih terlalu sedikit. Alhasil mereka kesulitan untuk mengangkut para jamaah yang antusias dengan ibadah haji ini. Transportasi haji di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan pada 1952. Sebab pemerintah Indonesia menggunakan moda transportasi udara sebagai pendamping kendaraan laut. Namun ongkos naik haji dengan pesawat terbilang sangat mahal saat itu. Pasalnya jemaah harus membayar biaya sebesar Rp16.961 saat itu. Belum lagi penerbangan haji di tahun 1950-an gak langsung mendarat ke Arab Saudi. Alasannya karena teknologi pesawat terbang saat itu masih belum mendukung untuk terbang non-stop.
Jika jemaah haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, maka mereka harus transit ke berbagai negara. Sebut saja seperti Burma, India, Pakistan, dan Arab Saudi yang memakan waktu kurang lebih 45 jam pada 1955. Sebab pesawat yang digunakan Garuda adalah pesawat baling-baling. Saat itu Garuda mengoperasikan pesawat bertipe Convair CV340 pada tahun 1955 hingga 1956. Penerbangan haji berbendera Indonesia pertama kali dipiloti oleh Muhammad Syafi'i. Sementara itu Sumedi Amir menjadi kopilot dalam penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah. Sementara itu kru dari Belanda menjadi pilot dan kopilot untuk penerbangan pulang. Alasannya karena Garuda Indonesia masih terikat kerjasama dengan KLM saat itu. Selain Garuda, pemerintah juga pernah menggunakan maskapai penerbangan asing di era revolusi kemerdekaan. Salah satunya adalah penerbangan menuju Mekah yang menggunakan pesawat Pacific Overseas Airlines Service dan KLM pada 1948. Namun, penerbangan haji justru ditiadakan di penghujung era Orde Lama. Alasannya karena biaya operasional menggunakan pesawat udara terlalu mahal akibat kru dan pesawat yang harus diparkir di Lebanon tanpa menarik penumpang hingga ibadah haji usai. Pengoperasian pesawat terbang sebagai moda angkutan haji mulai masif pada 1970-an. Usut punya usut, biaya haji menggunakan angkutan udara dan angkutan laut kini tak jauh berbeda. Buktinya, ongkos haji lewat udara berkisar Rp560.000 dan hanya selisih Rp4.000 jika dibandingkan lewat kapal. Belum lagi jemaah haji yang diangkut lewat udara jauh lebih banyak dengan kehadiran pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 dan DC-10. Belum lagi banyak maskapai penerbang asing yang mau pesawatnya disewakan untuk penerbangan haji. Sebut saja Czechoslovak Airlines yang menyewakan Ilyushin IL-62 untuk musim haji 1972-1973. Sebaliknya, transportasi melalui jalur laut justru semakin tak populer. Sebut saja PT Arafat yang bangkrut karena kalah saing pada akhir 1960-an. Puncaknya, pemerintah meresmikan hanya memberangkatkan jemaah haji lewat udara pada 1979. Sebab PT Arafat yang melayani keberangkatan haji melalui jalur laut dinyatakan pailit oleh Kementerian Perhubungan. Di saat yang bersamaan, teknologi penerbangan sudah berkembang pesat. Buktinya, jamaah tak perlu memakan waktu hingga berhari-hari untuk tiba di Tanah Suci. Sejumlah armada pesawat bahkan mampu melayani penerbangan langsung ke Tanah Suci. Sebut saja Garuda Indonesia yang sejak 1970-an memiliki pesawat DC-10 dan Boeing 747. Bahkan Garuda menyewa pesawat dari maskapai asing demi melayani jamaah yang membludak. Pesawat dari KLM, Martinair, dan sejumlah maskapai asing lainnya dipinjamkan sebagai armada tambahan di luar pesawat yang dimiliki Garuda. Kecelakaan yang menghantui penerbangan haji. Penggunaan pesawat yang semakin masif sebagai transportasi haji nyatanya sempat menemui ketakutan pada 1970-an. Hal ini gak lepas karena berbagai rangkaian tragedi kecelakaan pesawat yang terjadi mulai dari 1970 hingga 1979. Salah satunya kecelakaan pesawat haji Indonesia yang paling terkenal terjadi pada tahun 1974. Di mana sebuah pesawat terbang Douglas DC-8 milik maskapai Martin Air Flight 138 jatuh. Kapal terbang dengan nomor penerbangan 138 ini berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya pada 4 Desember 1974. Pesawat ini memiliki tujuan untuk pergi ke King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, Arab Saudi. Rencananya pesawat ini akan melakukan transit di daerah Colombo, Sri Lanka untuk melakukan pengisian bahan bakar. Pada zaman tersebut masih jarang ada penerbangan yang langsung pergi ke Arab Saudi. Perjalanan dari Surabaya menuju Colombo sejatinya nggak memiliki kendala apapun. Pasalnya penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Hendrik Lame dan First Officer Robert Blomsa yang berasal dari Belanda. Cuaca bahkan dalam penerbangan ini sangat bersahabat dengan kecepatan angin yang masih masuk batas normal.
Selain itu, jarak pandang normal di penerbangan ini bahkan mencapai 10 km. Ketika pesawat terbang di atas pulau Sri Lanka, pilot mulai menginformasikan ke Air Traffic Control bahwa Flight 138 turun ke ketinggian 6.000 kaki dan jarak dengan landasan sekitar 40 mil. Namun sayangnya approach control malah mengartikan kata 40 yang diucapkan pilot sebagai 14 atau 14. Hasilnya, ATC malah memerintahkan pilot untuk turun ke ketinggian 2.000 kaki. Selain perintah ini, approach control langsung terputus dari komunikasinya dengan Martin Air Flight 138. Beberapa saat kemudian ada laporan mengenai sebuah ledakan besar di daerah Maskelia. Penduduk setempat melaporkan ada pesawat terbang yang terbang di ketinggian gak wajar di atas Castlereagh dan Agra Patana. Hal ini kemudian diidentifikasi sebagai DC-8 Martin Air Flight 138 yang ternyata menabrak sebuah tebing di pegunungan sekitar Maskelia. Pesawat ini menabrak daerah yang dikenal sebagai The Seven Virgins Hill atau yang lebih dikenal warga sebagai Sapiakanya. Lokasi tersebut pada 1974 memang sebuah daerah yang masih belum terjamah manusia. Martin Air Flight 138 sendiri disebut jatuh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari 191 penumpang dan kru, gak ada satupun yang berhasil selamat dari kecelakaan naas tersebut. Tragedi ini menjadi salah satu musibah paling terkenal dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Pada akhirnya, Departemen Penerbangan Sipil Sri Lanka bersama Indonesia dan Belanda memulai penyelidikan atas kecelakaan pesawat ini. Mereka heran bagaimana Kapten Lame yang familiar dengan wilayah Colombo bisa gagal mengidentifikasi daerah. Hasilnya, investigasi ini melaporkan bahwa penyebab kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Hal ini berasal dari kesalahan antara pilot yang menyebut kata 40 namun diartikan approach control sebagai 14. Akibatnya terjadi misintersepsi dan perbukitan yang berada di sekitar pesawat tidak terdeteksi. Seharusnya pilot harus menyebut angka 14 dengan sebutan 14 bukan 14. Sedangkan untuk angka 40 harus disebut dengan kata 40. Pasalnya saat itu ATC belum memiliki radar yang bisa memastikan posisi pesawat. Selain itu, teknologi Distance Measuring Equipment juga belum tersedia di fasilitas radio Sri Lanka. Alhasil kini di lokasi kejadian didirikan sebuah monumen untuk mengenang kecelakaan pesawat haji 1974. Kejadian ini juga menjadi kecelakaan terbesar dalam sejarah penerbangan di Sri Lanka. Kecelakaan pesawat udara di Sri Lanka kembali terulang 4 tahun kemudian. Pada 15 November 1978, pesawat Lovelider Icelandic yang membawa rombongan haji asal Kalimantan Selatan mengalami nasib naas saat hendak mendarat di Bandara Naike. Pesawat dengan nomor penerbangan 001 ini jatuh ke perkebunan karet dan kelapa di dekat bandara. Kecelakaan ini membuat 175 penumpang dan 8 awak pesawat kehilangan nyawa. Insiden naas ini bermula ketika pesawat bertipe DC-8 ini hendak mendarat di Colombo. Pesawat sewaan Garuda Indonesia tersebut terlihat menukik tajam sebelum menyentuh landasan. Menara kontrol kemudian memperingatkan kedua pilot agar segera naik. Tujuannya agar pesawat tidak celaka dan tetap sesuai dengan prosedur pendaratan yang berlaku. 55001, Anda mengalami undershooting, ujar pengatur lalu lintas udara. Sebagai informasi, undershooting adalah situasi di mana pesawat mendarat jauh di belakang landas pacu. Namun peringatan dari ATC Colombo ini justru gagal diterima kedua pilot karena mereka berkomunikasi melalui frekuensi radio yang berbeda. Kami rasa pesawat itu terbang terlalu rendah. Kami sudah memberitahunya namun tak ada jawaban. Dia juga tidak menyatakan keadaan darurat. Jadi kami tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi, ujar salah satu petugas ATC kepada New York Times. Meski menelan korban jiwa, ada sejumlah jemaah haji yang masih hidup dalam tragedi naas tersebut. Pihak penyelidik mencatat ada 79 penumpang dan kru yang selamat. Hebatnya, sejumlah penumpang selamat karena duduk di bagian belakang pesawat. Laporan investigasi menyebutkan ada 32 penumpang dan awak kabin yang tidak mengalami cedera sedikit pun setelah terjadi tabrakan.
Bustani menjadi salah satu dari 75 orang yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Bustani menceritakan bahwa pesawat mengalami hal yang aneh sebelum jatuh. Pesawat bergoyang-goyang kemudian bergetar hebat, ujar jamaah haji asal Banjarmasin tersebut. Dirinya bahkan sempat mengabarkan keselamatan dirinya melalui surat kabar Kompas kepada anaknya. "Orang tuamu selamat, nak," ujar Bustami kepada Suhaimi via koran Kompas. Kejadian ini kemudian diselidiki oleh otoritas berwenang dari Sri Lanka, Islandia, dan Amerika Serikat. Paman Sam terlibat dalam investigasi jatuhnya pesawat sewaan Garuda tersebut mengingat mereka adalah negara pembuat Douglas DC-8. Namun mereka berselisih pendapat terkait penyebab utama kecelakaan. Pasalnya Sri Lanka menegaskan penerbangan 001 celaka diakibatkan kesalahan pilot yang menerbangkan pesawatnya hingga jatuh ke tanah. Sementara itu, Amerika Serikat menuding instrumen pendaratan yang rusak menjadi faktor utama naasnya tragedi tersebut. Apalagi salah satu pejabat otoritas penerbangan sipil di Sri Lanka menyebut sejumlah perlengkapan bisa rusak karena hujan. Ada kemungkinan beberapa perlengkapan untuk pendaratan tidak bekerja secara semestinya, papar pejabat tersebut kepada New York Times sehari setelah kecelakaan. Sementara itu, pemerintah Soeharto juga bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Saat itu, Pak Harto mengirimkan pesawat C-130 Hercules untuk menjemput jenazah korban kecelakaan di Kolombo. Pak Harto juga berupaya memulangkan korban selamat ke tanah air. Buktinya, KBRI Kolombo berupaya semaksimal mungkin untuk mendata korban selamat dan segera memindahkannya ke tanah air. Para jenazah kemudian dikubur di makam syuhada haji di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kuburan ini masih bisa diziarahi karena terletak di dekat Bandara Syamsuddin Nur. Terus berkembang demi panggilan Allah. Tragedi Kolombo yang terjadi dalam penerbangan haji Indonesia nyatanya nggak mempengaruhi semangat rakyat Indonesia. Warga Indonesia malah semakin antusias untuk dapat menginjakkan kakinya ke tanah suci. Apalagi kehadiran pesawat terbang semakin mempermudah perjalanan ke Arab Saudi. Masyarakat Indonesia nggak perlu lagi ketakutan untuk pergi ke tanah suci melalui lautan yang kondisinya nggak bisa ditebak. Selain itu, sanak saudara juga dapat lebih lega karena penerbangan menggunakan pesawat sangat memangkas waktu perjalanan. Alhasil keuntungan ini membuat pemerintah Indonesia terus-menerus menambah kuota haji bagi Indonesia. Keuntungan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai menggunakan pesawat jumbo seperti Boeing 747 mulai dari tahun 1980. Pesawat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding DC-10 yang kerap kali jadi andalan Nusantara untuk pergi ke Tanah Suci. Peresmian pesawat baru ini sendiri bahkan dilakukan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada 6 Agustus 1980. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya resmikan penggunaan pesawat Boeing 747 Garuda yang akan diberi nama City of Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua, ucap Presiden Soeharto. Kehadiran pesawat raksasa ini bahkan menjadi perhatian luas bagi berbagai media massa dunia. Sebut saja seperti majalah Asian Aviation edisi Januari-Februari 1981. Hasilnya kedatangan pesawat ini membuat siklus haji Indonesia terus meningkat secara drastis. Pada tahun 1990 saja, Garuda Indonesia sudah menyediakan 205 kloter pemberangkatan ke Tanah Suci. Tercatat seluruh kloter ini mengangkut 81.728 calon jemaah haji dari total 84.000 kursi. Pada tahun tersebut, Garuda Indonesia sendiri menerjunkan 2 pesawat Boeing 747 dan 2 DC-10 yang ditambah dengan 1 DC-10 yang disewa dari Royal Jordan. Pada tahun 1991, jumlah calon haji Indonesia berkurang sekitar 2.000 orang menjadi 79.000. Namun, ada momen spesial pada periode tersebut. Butuh waktu 25 tahun semenjak dirinya menjadi Presiden Indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji. Perjalanannya kala itu menjadi berita besar di seluruh penjuru Indonesia.
Sebagai muslim saya wajib menunaikan ibadah haji dan untuk itu saya memilih haji biasa dengan maksud agar ibadah saya lebih khusyuk, ucap Pak Soeharto kala itu. Apalagi Ibu Tien juga ikut yang mana hal ini menepis rumor yang meragukan keislaman beliau. Kehadiran Soeharto pada haji tahun 1991 juga membawa banyak tokoh-tokoh besar Indonesia untuk ikut mendaftarkan diri untuk pergi ke Tanah Suci. Alhasil, kedatangan orang nomor 1 Indonesia ini langsung memberikan berbagai fasilitas khusus. Mereka memberikan pelayanan spesial seperti fasilitas keamanan demi kelancaran ibadah Soeharto. Presiden kedua Indonesia ini sendiri menggunakan pesawat Garuda Boeing 747 yang sudah dimodifikasi secara khusus. Pesawat ini sendiri membawa orang-orang penting bagi kabinet Soeharto kala itu seperti Panglima ABRI yakni Jenderal Tri Sutrisno. Alhasil kehadiran Soeharto menjadi keberkahan bagi kuota haji di Indonesia. Pada tahun 1992, Garuda Indonesia langsung mengalami lonjakan kuota haji menjadi 105.000 penumpang. Alhasil maskapai asli Indonesia ini sampai harus menyediakan 234 kloter haji pada 1992. Mereka juga mempersiapkan 9 pesawat Boeing 747 demi kenyamanan para penumpang. Lonjakan ini terus meningkat pada tahun 1993 di mana Garuda Indonesia kembali mengalami peningkatan penumpang haji. Di tahun tersebut, maskapai ini menerbangkan 125.000 penumpang dari Indonesia menuju Tanah Suci. Garuda Indonesia bahkan harus menyiapkan 12 pesawat Boeing 747 untuk dapat mengangkut banyak penumpang. Bahkan Garuda juga berhasil menerbangkan 2 pesawat MD-11 yang baru diresmikan pada tahun 1990. Penambahan kuota yang diterima Garuda Indonesia ini bahkan terus terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Contohnya pada 1994, maskapai ini mendapatkan jatah untuk memberangkatkan 158.000 masyarakat ke Tanah Suci. Melonjaknya jumlah ini langsung membuat Garuda Indonesia menambah amunisi pesawat MD-11 menjadi 4 pesawat. Penyelenggaraan haji awalnya dimonopoli Garuda Indonesia hingga akhir 1990-an. Monopoli maskapai plat merah ini berakhir pada 1999 ketika Saudi Arabian Airlines diizinkan mengangkut jamaah haji dari beberapa embarkasi seperti Batam dan Surabaya. Berbagai maskapai swasta lokal juga ikut meramaikan bisnis penerbangan haji. Sebut saja Indonesian Airlines yang berani menjadi operator penerbangan haji plus pada 2003. Padahal maskapai milik Rudi Setio Purnomo ini baru seumur jagung karena didirikan pada Maret 2001. Meski begitu, mereka nekat mendatangkan 2 pesawat Boeing 747 untuk menyukseskan penerbangan haji pada 2003. Upaya nekat ini justru berbuah pahit bagi Indonesian Airlines. Maskapai seumur jagung ini dihantam masalah birokrasi yang membuat salah satu pesawatnya tak diizinkan mendarat di Jeddah. Mirisnya lagi, Indonesian Airlines mengalami kebangkrutan setelah penerbangan haji tersebut. Maskapai yang didirikan pada 2001 tersebut berhenti mengudara pada 2003. Setelah bangkrutnya Indonesian Airlines, otomatis duopoli Garuda Saudia berjalan langgeng hingga akhir tahun 2000-an. Usut punya usut, Batavia Air mencoba mengikuti jejak langkah Indonesian Airlines pada 2009. Pasalnya, Batavia Air mengajukan tender untuk ikut serta penerbangan haji. Maskapai yang didirikan pada 2002 ini bahkan berani menyewa 2 unit Airbus A330-200 dari International Lease Finance Corporation. Sayangnya, upaya Batavia menantang duopoli Garuda Saudia di tanah air terus mengalami kegagalan. Alasannya karena Batavia dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan IATA maupun Dirjen Penerbangan Komersial Arab Saudi. Kegagalan ini turut membuat Batavia Airlines berhenti mengudara pada 2013. Pasalnya, ILFC selaku pemilik pesawat A330 menggugat pilot PT Metro Batavia akibat biaya sewa yang menunggak. Hasilnya, seluruh pesawat milik Batavia Air ditarik dan berhenti mengudara. Raden Catur Wibowo selaku kuasa hukum Batavia Air menyebut manajemen menerima putusan pilot dari pengadilan.
Semua pesawat sudah ditarik pemilik-pemiliknya, jadi sangat berat untuk beroperasi kembali apalagi hanya dengan 14 pesawat. Kalau sudah ditarik, apa yang mau kita operasikan? Ujar Catur saat itu. Penerbangan haji di tanah air berjalan lancar sepanjang tahun 2010-an. Bahkan sejumlah pesawat berbadan lebar baru kini ikut meramaikan langit Nusantara demi mengangkut jemaah haji pergi ke Baitullah. Beberapa di antaranya seperti Boeing 747-400, Boeing 77300ER, dan Airbus A330. Namun penerbangan haji ini tiba-tiba ditiadakan pada tahun 2020. Alasannya karena pandemi COVID-19 membuat Arab Saudi menutup perbatasannya. Pihak kerajaan juga memutuskan untuk menutup wilayah Mekah dan Madinah demi mencegah tersebarnya virus corona. Alhasil, Fakhrul Razi memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan haji pada tahun 2020. Menteri Agama periode 2019-2020 ini menyebut keputusan ini diambil demi melindungi jamaah haji di tanah air. Melihat situasi pandemi dan perkembangan kerajaan Arab Saudi yang masih menutup tempat ibadah haji serta mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia, maka pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji. Pembatalan pemberangkatan haji juga dilakukan pada tahun 2021. Pasalnya, Arab Saudi masih belum memperbolehkan jemaah haji Indonesia masuk ke Baitullah akibat pembatasan COVID-19. Penerbangan haji di tanah air akhirnya kembali terlaksana pada tahun 2022. Saat itu, Indonesia diberi kuota haji sebesar 100.000 orang dan hanya diperbolehkan memberangkatkan jemaah di bawah usia 65 tahun. Penerbangan haji kembali dilaksanakan penuh pada tahun 2023 dan seterusnya. Pasalnya, pemerintah Saudi memberi kuota lebih dari 200.000 jemaah kepada Indonesia. Penerbangan haji bahkan semakin semarak dan munculnya operator yang mengakhiri duopoli Garuda Saudia. Pada tahun 2025, Lion Air resmi menjadi maskapai penerbangan ketiga yang melayani jemaah haji tahun ini. Sebagai informasi, maskapai milik Rusdi Kirana ini melayani embarkasi Padang dan Banjarmasin. Dalam praktiknya, perusahaan berlambang singa ini menggunakan pesawat bertipe Airbus A330 untuk kenyamanan penumpang. Haji memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan moda transportasi yang berbeda-beda. Alat pengangkut jemaah semakin canggih seiring berjalannya waktu mulai dari menggunakan kapal hingga pesawat terbang. Kemajuan teknologi ini membuat jemaah Indonesia semakin banyak yang bisa berhaji. Bagaimana pendapatmu?